Telu, loro, siji, Bukalawa. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Salam, ketemu dengan saya lagi di channel YouTube Darman Setia Zebua. Bagaimana kabarnya? Harapannya tetap luar biasa. Oke, kita ketemu hari ini dalam pembelajaran daring, belajar di rumah dengan materi tentang manusia memelihara alam. Terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26, 27 dan 31 dan Kejadian pasal 2 ayat 15 dan 7. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang bagaimana kita dapat mengerti, memelihara lingkungan alam, dan bagaimana kita mengerti, memahami apa saja kerusakan alam itu. Oke, langsung aja kita pada materi yang pertama, bagaimana sikap kita peduli dan memanfaatkan alam dan memelihara alam di sekitar kita. Allah menciptakan manusia dan menciptakan alam semesta dengan sungguh indah. Jadi Allah menciptakan sempurna adanya, sungguh amat baik. Dan ketika Dia menciptakan manusia, Adam, pada hari yang ke-6, Dia membentuk dengan tangannya atau karyanya sendiri dari debu tanah, sehingga Dia menghidupkan manusia itu dengan menghembuskan nafasnya di dalam hidung Adam, dan Adam bisa hidup dan memiliki serupa dan segambar dengan Allah. Artinya adalah sifat-sifat Allah itu ada di dalam kehidupan Adam. Lalu Allah menciptakan satu pendamping penolong, yaitu Hawa dari tulang rusuk. Dan ketika itu Allah beristirahat dan menyucikan dan memberkati setiap yang menjadi ciptaannya. Dari itulah hari yang ke-7. Lalu Allah, ketika rupa dan gambar Allah ini ada di dalam kehidupan manusia, maka manusia diberikan suatu kuasa dan kebebasan. Jadi kuasa dan kebebasan ini bukan berarti melakukannya dengan kehendaknya sendiri atau otoriter untuk melakukan kebebasan ini, tetapi tanggung jawab dan memanfaatkan kebebasan dan kehendak yang diberikan oleh Allah. Inilah yang harus dilakukan oleh manusia. Bagaimana sikap kita untuk menjaga lingkungan atau alam ini. Lalu manusia harus bisa memanfaatkan, menjaga, memelihara, melestarikan, dan mengelolanya untuk supaya bermanfaat baik bagi dirinya saat itu maupun kehidupan generasi selanjutnya. Itu adalah pemahaman kita tentang sikap kita menjaga alam. Kehidupan kita sekarang ini juga kita melihat perbedaan kota dan desa. Di desa sangat nyaman, baik iklimnya, tanahnya, pohon-pohonnya yang masih hijau, udaranya segar. Beda dengan di kota. Nah, perbedaan ini adalah satu perbandingan bagaimana manusia itu memelihara dan menjaga kelestarian di sekitarnya. Contohnya tanaman, kita harus menjaga, menyiram, memelihara tanaman atau pepohonan, sehingga kita juga bisa memanfaatkan dan melestarikannya dengan cara reboisasi, yaitu menanam kembali. Juga binatang, kita juga pelihara, bersihkan, dan memanfaatkannya untuk kelangsungan hidup
tanah kita olah untuk biar subur dan tanaman bisa tumbuh. Nah, itu adalah sikap kita menjaga, memelihara lingkungan. Sikap hal ini kita bisa melakukannya kalau kita peduli akan setiap kebebasan, kehendak yang diberikan kepada kita. Dan apa sih kerusakan-kerusakan lingkungan kita? Nah, kita banyak melihat berita atau koran atau media saat ini online. Di Kalimantan khususnya ada banjir, khususnya dalam pohon di hutan ya. Pohon di hutan itu karena ada penebangan liar dan sekarang itu harus dibatasi, yaitu pilih tembang. Jadi orang harus bisa melihat apakah pohon ini bisa ditebang atau tidak. Makanya ada hutan lindung, hutan yang sudah dilindungi dan dijaga oleh pemerintah. Banjir atau erosi atau hutan gundul itu terjadi karena ulah manusia itu. Karena reboisasi tidak ada, penanaman ulang tidak ada, dan juga akan berdampak pada sampah yang dibuang sembarangan. Tentang kebersihan. Nah, kebersihan ini harus dilatih sejak dini sehingga bisa memelihara kelangsungan alam, dan itu ujungnya kembali ke kebutuhan manusia. Jadi ketika manusia salah mengelola lingkungan alamnya, maka akan berdampak pada manusia itu sendiri. Juga berdampak pada udara oksigen yang kita hirup setiap hari. Ini kalau kita bandingkan di kota padat dan udara sangat-sangat tidak bersih. Beda dengan kehidupan yang di desa. Nah, dampak-dampak ini yang memberikan efek jera pada manusia, dan kita harus mempergunakan kebebasan kita, dan kita harus bersyukur mempergunakan hak bebas kita atau kuasa yang diberikan oleh Allah untuk menjaga dan mengelola apa yang menjadi tanggung jawab kita yang diberikan kepada manusia. Kita harus jaga, pelihara, melestarikan, dan memanfaatkannya secara bijak. Itu adalah materi kita hari ini. Tetap di rumah aja dan jaga kesehatan, dan God bless you.